Shalom Gereja Tuhan. Tujuan utama Tuhan untuk kehidupan kita adalah pertumbuhan karakter untuk serupa dengan Kristus. Proses menghidupi karakter Kristus tidak bisa cepat dan tidak mudah. Saudara, hidup adalah serangkaian masalah di mana Tuhan memakai masalah untuk menarik kita lebih dekat padanya, membawa kita pada pertumbuhan karakter yang lebih baik. Gereja mengajar untuk meresponi terhadap perubahan dengan benar sehingga kita semakin dewasa rohani dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ada 3 tanggung jawab kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Pertama, kita harus memilih untuk melepaskan cara-cara bertindak yang lama. Kedua, mengubah cara berpikir. 3, mengenakan karakter Kristus. Tuhan memakai firman, orang lain dan situasi untuk membentuk karakter kita. Jadi kedewasaan rohani merupakan pertumbuhan yang terus-menerus di mana kita terus belajar menjadi pribadi yang Tuhan mau. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, karena hanya Dialah yang memberiku kekuatan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesus
Tuhan Yesus, kami tahu tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih yang Kau nyatakan kepada kami, bahkan pada saat kami masih hidup di dalam dosa. Sehingga kami yang seharusnya binasa karena dosa-dosa kami ini justru mengalami anugerah keselamatan dalam pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami. Dan kami beroleh kehidupan yang kekal. Kiranya lewat firman-Mu kami dikuatkan dan diteguhkan untuk tidak pernah menyia-nyiakan anugerah-Mu itu. Kami tidak menyia-nyiakan hidup kami untuk hidup dalam kegelapan. Tetapi biarlah hari demi hari kami mau dibentuk menjadi semakin serupa dengan gambaran Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah. Sehingga hidup kami mendatangkan kesenangan bagi Tuhan. Bahkan sampai akhir dari hidup kami, sampai Yesus datang kedua kalinya menjemput kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Satu firman Tuhan hari ini saya ambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga. Nanti kita akan lihat bagian per bagian, tapi saya akan mulai dari ayat yang ke-14 terlebih dahulu, sebuah perikop berjudul Hari Tuhan di sana. Dikatakan firman Tuhan di ayat yang ke-14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Petrus yang kedua ini ditujukan kepada orang-orang percaya. Saya tegaskan sekali lagi, orang-orang percaya. Artinya ini adalah orang-orang yang sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Apa yang dipesankan Petrus dalam suratnya adalah bagaimana orang-orang percaya tetap bertahan di dalam imannya di tengah desakan dan tekanan dunia, terutama hadirnya pengejek-pengejek. Hadirnya penyesat-penyesat yang mencoba menyesatkan orang percaya dari iman mereka. Dalam konteks ini terutama menyesatkan mereka untuk meragukan atau kemudian meninggalkan imannya karena kedatangan Tuhan yang kedua kali yang seolah-olah itu tidak digenapi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara melihat di 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai yang keempat, firman Tuhan di sana disebutkan bagaimana pengejek-pengejek itu akan datang, terutama di hari-hari zaman akhir. Dikatakan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Saudara, hari ini kita menjumpai case atau kurang lebih kasus yang sama, di mana kita ini seringkali diperhadapkan dengan pengejek-pengejek iman yang berkata kepada kita, buat apa kamu hidup benar? Lihat loh, yang hidup gak benar aja diberkati kok. Buat apa kamu hidup sungguh-sungguh? Lihat tuh iparmu. Hidupnya gak sungguh-sungguh, nyatanya malah lebih keberkatan dari kamu. Buat apa kamu hidup sungguh-sungguh? Tuhan lo nggak datang-datang. Mana Tuhan? Ayo tunjukkan Tuhan di mana. Buat apa kamu hidup jaga imanmu? Mana dari dulu zaman rasul-rasul sudah dikatakan harinya sudah dekat. Oh, nggak datang-datang Tuhan itu. Saudara, konteksnya kurang lebih seperti itu. Dan inilah yang diperingatkan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang percaya. Jangan sampai iman kita gugur karena pengejek-pengejek ini. Yang seolah-olah menyoroti, terutama dalam konteks ini adalah kedatangan Tuhan itu loh, tidak datang-datang. Mana? Tuhan loh tidak datang-datang. Saudaraku, waktu kita dan waktu Tuhan berbeda. Jika dia belum bertindak, berarti kita harus menyikapi dengan positif bahwa Tuhan itu masih memberi kesempatan. Coba kita lihat di perikop yang sama dari kitab 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai yang ke-11, saudara. Kalau orang dunia berkata kepada kita, Tuhan tuh lupa, oh enggak ada Tuhan itu, oh janji kedatangan Tuhan lo enggak datang-datang, udah enggak usah ditunggu. Saudaraku, ayat 9 diingatkan oleh Petrus, Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya.
Ya, saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Saudara percaya hal itu? Amin. Haleluya. Saudara boleh katakan bahwa saya percaya Tuhan akan datang kedua kalinya untuk saya. Amin. Saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar. Saudara lihat, ia sabar terhadap kamu. Tuhan sedang memberi kita kesempatan. Kalau Tuhan belum datang, bukan karena Tuhan lupa janjinya. Dia punya waktunya. Dia punya kairosnya. Dan percayalah, saat ini dia sedang menghendaki supaya setiap kita itu tidak ada yang binasa, kata firman Tuhan. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bukankah firman Tuhan di ayat yang ke-10 juga dikatakan hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Saudara, akan seperti pencuri. Artinya, kita nggak tahu kapan itu akan datang. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian dan itu terjadi seperti datangnya pencuri, tidak pernah diduga, tidak ketahuan, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada satupun di antara kita kalau bekerja pengen kedapatan oleh bos kita. Pada saat jam kerja kita malah lagi nganggur-nganggur. Betul nggak? Kita pengen kedapatan oleh bos atau majikan kita pada waktu kita kerja sungguh-sungguh. Anda yang sekolah juga tidak pengen kedapatan guru Anda pada saat jam belajar lagi tidur. Atau lagi malah mainan handphone, tidak dengarkan pelajaran. Kita pengennya kedapatan oleh guru kita pada waktu kita belajar sungguh-sungguh. Saudaraku, tidak ada satupun di antara kita ingin mengakhiri hidup kita atau kedapatan Tuhan pada saat dia datang kedua kalinya. Pada waktu hidup kita nggak benar, betul nggak? Itu kenapa banyak orang bertobatnya tuh mepet-mepet pada waktu mau mati. Mepet-mepet pada waktu dia sudah betul-betul tidak bisa apa-apa. Kenapa saudaraku? Karena dia ingin kedapatan baik, kedapatan benar pada waktu berjumpa dengan Tuhan. Betul? Nah, saya harap saudara tidak seperti kebanyakan orang yang kalau sudah kepepet, yang kalau sudah punya masalah besar, yang kalau maaf, sudah mau habis nyawanya, sedang sekarat, baru cari Tuhan. Dan seolah-olah dengan cara seperti itu kita ingin kedapatan oleh Tuhan dalam hidup yang benar. Inilah yang menjadi pesan oleh Petrus. Orang dunia ngejek kamu kayak apapun, mengolok-olok kamu seperti apapun. Cari Tuhan. Wah, hari gini kok cari Tuhan, hari gini kok suci-sucian, hari gini kok iman. Saudara, biarin. Petrus berkata, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Karena hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Ini yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini. Bagaimana saudara dan saya menjaga iman kita supaya sampai akhir kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Tidak mudah, karena itu Petrus berkata, berusahalah. Dengan kata lain, memang itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dan diupayakan. Dan saya sangat percaya, Tuhan tidak meninggalkan saudara dan saya. Tuhan akan memampukan saudara dan saya, sehingga kita kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda, sampai Yesus datang kedua kalinya menjemput saudara dan saya yang setia. Amin. Kita akan mulai dari bagian yang pertama, bagaimana kita mengalami hidup yang terus dalam kesucian dan kesalehan, tak bercacat dan tak bernoda sampai akhir. Bertindak waspada. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk kita bisa senantiasa berusaha hidup kita ini benar, sehingga pada akhirnya kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan, adalah bertindak waspada. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Supaya kamu jangan terseret. Supaya kamu jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Demikian pesan firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa Petrus sedang mengingatkan saudara dan saya akan tampil pengecek-pengecek. Akan ada banyak dari mereka yang berkata, buat apa cari Tuhan? Tuhan tidak datang-datang, tenang aja, santai aja. Nanti aja loh kalau mau mati baru doa cari Tuhan. Nanti aja loh kalau sudah sakit parah baru cari Tuhan. Ada banyak orang yang hidup dengan cara demikian. Belum lagi kalau orang kemudian hidup tidak benar dan hidupnya diberkati. Muncul orang-orang yang berkata, buat apa kamu hidup benar? Wong mereka yang hidupnya nggak benar diberkati. Mulai goncang iman kita. Maka penting sekali kita bertindak waspada, saudara. Belum lagi di dunia media sosial yang hari ini mempertontonkan banyak hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan dianggap sebagai kebenaran. Hari-hari ini orang makin tidak pernah mengenal kata malu, seolah-olah menghadirkan sebuah kata maaf dan itu cukup menyelesaikan semuanya. Coba saudara perhatikan hari-hari ini betapa banyak public figure melakukan hal yang tidak senonoh dan pada waktu itu kemudian menjadi viral dan dikomentari dengan negatif. Apa yang terjadi? Minta maaf, selesai. Nanti diulang lagi lain waktu, bikin viral lagi. Bapak Ibu Saudara, kita melihat hari-hari ini orang nggak tahu malu. Jalan hampir telanjang di jalanan umum, ya kalau saudara melihat hari-hari ini. Dan tanpa malu mereka lakukan itu. Saudara melihat di media-media sosial, Instagram, di Facebook, dan lain-lain. Tidak sedikit orang mengumbar nafsunya dengan demikian mengerikan. Dan tidak ada satu rasa malu, tidak ada rasa bersalah di situ. Bahkan yang seperti itu menjadi viral. Dan tidak sedikit orang melakukan hal yang sama untuk mengejar hal yang sama, yaitu menjadi viral. Mengerikan, saudaraku. Dan tidak sedikit orang-orang percaya juga melakukan hal yang sama. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, mereka yang kemudian melakukan free sex, hamil di luar nikah kemudian berkata, wah maaf, ya memang inilah yang terjadi, ya lebih baik saya mengakuinya dengan jantan. Wah, seolah-olah malah jadi pahlawan hari ini, saudaraku. Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada kesempatan bagi mereka yang sudah pernah jatuh, tidak. Tetapi saya melihat justru hari-hari ini media sosial digunakan untuk mengumbar sesuatu yang keliru, menyoroti sesuatu yang keliru. Dan tidak sedikit netizen yang terjebak di situ dan berkata, "Weh, hebat Kak, saya mendukung kamu, memang tidak mudah melalui masa yang sulit." Ya bagus aja sih untuk mendukung. Tetapi kalau kemudian kita dalam tanda kutip menganggap enteng dosa, menganggap enteng hal-hal yang buruk yang dilakukan, dan seolah-olah dengan kata maaf itu menyelesaikan semuanya. Hati-hati. Saudara, kita harus bertindak waspada supaya hidup kita tidak ketularan menjadi tersesat dalam kehidupan dunia yang penuh dengan hawa nafsu ini. Kita tidak mudah ikut dengan kata-kata orang dunia di media sosial yang penuh caci maki. Kita tidak mudah ikut gaya hidup hedonisme, ya, yang diperagakan oleh banyak orang, yang kemudian membuat kita jadi golongan BPJS, budget pas-pasan, jiwanya sosialita, gitu kan? Saudara, jangan kemudian kita gampang sekali terpengaruh karena orang banyak melakukan itu. Dan kuncinya adalah bagaimana kita harus bertindak waspada. Maka kalau saudara ingat dari awal tadi dikatakan oleh firman Tuhan, ingat pesan Tuhan, ingat firman Tuhan. Betapa pentingnya saudara tahu firman Tuhan supaya saudara bisa bertindak waspada, supaya saudara bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara dan saya tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, saya mengingat Amsal, pasal yang ke-7, adalah sebuah peringatan yang sangat penting bagi kita. Supaya kita tidak gampang jatuh dalam dosa. Supaya kita tidak gampang menyerahkan diri kita kepada perbudakan dosa. Digambarkan dalam Amsal pasal 7. Dengan sederhana penulis Amsal itu menjelaskan proses manusia itu dijerat oleh dosa. Bagaimana dosa itu menjerat orang percaya. Saudara, Amsal 7 ayat 21, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dikatakan firman Tuhan, ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Saudara, pada waktu dosa menjerat orang percaya itu diibaratkan seperti perempuan jalang yang melakukan aksinya untuk menjerat anak muda agar jatuh di pelukannya. Dengan merayu, membujuk, menggoda dengan bibirnya yang licin.
Ya, saudara, dikatakan selanjutnya, saudara, dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia. Saudara lihat, mengikuti dia, bukan dipaksa loh saudara. Tiba-tiba orang muda itu karena hawa nafsunya mengikuti dia. Seperti lembu yang dibawa ke penjagalan. Dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya. Seperti burung dengan cepat menuju perangkap. Dengan tidak sadar, saudara, orang itu seringkali sudah masuk perangkap baru sadar. Betul nggak? Seringkali perangkap itu seperti itu, saudara. Tidak sadar, begitu kita sudah terjebak, terperangkap, baru kita sadar. Dia tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Jadi ada satu gambaran yang jelas di situ, yang menerangkan bahwa dosa itu mencoba menjerat orang percaya itu bukan dalam bentuk yang mencurigakan, menakutkan. Bukan. Seperti dulu kita mengenal ya. Setan itu seolah-olah datang dalam rupa yang mengerikan, menakutkan. Tidak demikian dengan dosa. Dosa itu menjerat saudara dan saya. Sejatinya iblis bekerja dengan banyak trik, banyak tipuan, bukan dengan kondisi yang menakutkan, mencurigakan. Tidak selalu dengan cara itu, saudara. Tapi justru seringkali kita itu jatuh, kita terpeleset, kita tersesat. Karena godaan itu datang dalam bentuk yang manis. Ya, dalam rupa yang menarik. Makanya tadi dikatakan, ada satu kata yang saya garis bawahi di Amsal pasal 7. Membuat tergiur, saudara. Apa sih tergiur itu, saudara? Tergiur itu kalau saudara lagi di jalan, terus lihat papan reklame iklan, ada makanan di rumah makan baru. Difoto sedemikian rupa sehingga fotografi itu membuat makanan itu kelihatan lumer dan meleleh. Langsung saudara itu bisa imajinasinya itu, waduh kok jadi lapar ya aku ya, gitu loh saudara. Membuat saudara akhirnya kemudian berimajinasi, aduh ande di depan mataku langsung tak lep gitu ya. Saudara bisa nangkep ya. Jadi membuat saudara itu begitu lupa yang bahwa itu cuma gambar, belum tentu aslinya seperti itu, tetapi karena itu menarik sekali gambarnya, membuat kita itu langsung lapar, membuat kita itu langsung, wah, lapar sekali gitu seolah-olah. Saudara, itu kata tergiur tuh di situ. Ini loh dosa, saudara. Seringkali menjerat kita dengan cara yang manis, dengan cara yang enak. Seperti teman-teman datang bilang sama kita best friend forever bro. Tapi ayo tunjukkan friendship kamu. Kita disuruh ngerokok bareng sama mereka. Wah, seolah-olah kan, wah ini friendship nih, demi persahabatan nih. Ya enggak? Saudara, kita diajak minum, mabuk ya. Awalnya cuma anggur, yang mungkin alkoholnya kadarnya enggak terlalu minuman-minuman beralkohol yang tidak terlalu berat. Ya, awal-awalnya cuma ayo Bu, buat friendship, buat persahabatan. Wes minum sing enteng-enteng sih gitu ya. Tapi kita enggak sadar bahwa kita begitu toasting minum ketagihan. Toasting minum, enggak sadar alkoholnya dinaikin terus. Iki bro, nok sing luwih enak bro, friendship bro. Wah, minum. Awalnya manis, awalnya wah dikemas dalam persahabatan. Hati-hati saudara. Alkitab berkata, bertindaklah waspada. Ya, karena seringkali datang dalam rupa yang manis. Saudara, bertindak waspada ini kalau saya boleh sampaikan, ada 2 tips sederhana. Dari firman Tuhan mengajar kita. Yang pertama, bertindak waspada itu artinya bertindak menjauh. Amsal 4, ayat yang ke-15. Ya, bertindak menjauh. Amsal 4, ayat yang ke-15. Firman Tuhan mengatakan, jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Di ayat 15 dikatakan itu. Jalan apa sih? Jalan orang fasik, jalan orang jahat. Jangan melaluinya, menyimpanglah daripadanya. Ini pesan yang kuat sekali. Artinya apa? Bertindak waspada itu bertindak menjauh. Apa artinya bertindak menjauh? Gini loh saudara, kalau saudara mau berangkat kerja, dari rumah saudara punya 2 pilihan jalan, ke kanan atau ke kiri. Tapi saudara sudah pernah berkali-kali nyoba lewat jalur kanan. Ini memang yang paling cepat. Ya, yang paling cepat nyampe. Tapi jalannya penuh lubang dan saudara pernah jatuh berkali-kali karena tidak tahu lubangnya di mana, saudara kena lubang, saudara jatuh. Berkali-kali, saudara sudah coba lebih dari 1 kali.
Artinya, saudara perlu memikirkan ke kiri. Supaya apa? Mungkin jalan yang ke kiri ini lebih jauh. Tetapi jalan yang ke kiri ini tidak ada lubang. Mana yang saudara pilih? Tentu saudara akan pilih yang kiri. Betul apa tidak? Apa maksudnya? Kalau saudara tahu jalan itu adalah jalan yang jahat, jalan itu jalan yang menuntun saudara kepada kebinasaan, apalagi saudara pernah jatuh di jalan itu. Kalau saudara ulangi, lah itu namanya kebacut. Itu yang namanya dikatakan firman Tuhan bebal. Itu yang namanya dikatakan firman Tuhan tidak mau belajar. Saudara kalau sudah pernah jatuh dan jatuhnya lewat cara itu, dikasih iming-iming dengan cara yang sama, bertindaklah menjauh. Jangan ambil jalan yang sama. Satu kali, saya pernah antri ATM. Saya cerita sama istri saya setelah saya masuk mobil, saudaraku. Lalu antri ATM malam-malam di satu tempat dekat apartemen di Surabaya. Itu ada ibu-ibu ya. Jadi memang bukan anak muda lagi ya, sudah ibu-ibu. Wah, badannya seksi begitu, saudaraku. Pakai baju itu seperti tidak pakai baju, Bapak Ibu Saudara. Dan itu di minimarket di dekat apartemen itu dia menggunakan baju yang sangat tidak proper, apalagi dengan budaya kita, Bapak Ibu Saudara, dan itu persis di depan saya. Ya, kondisinya yes begitulah ya, tidak perlu saya jelaskan seperti apa gitu ya. Yang nerawang begitu, Bapak Ibu Saudara. Saudara, apa yang saya lakukan? Saya lihati sambil bahasa roh. Wah, itu namanya saya bodoh, Saudara. Itu saya mencobai diri saya sendiri. Ya. Saudara, saya sadar saya ini laki-laki. Waduh, ini bahaya ini. Kok yang diantri ini di depan seperti ini. Yang lain-lain saya ngelihat, wah happy gitu ya. Wah dilihati terus. Saya sudah bingung, saudaraku. Jangan pernah lupa. Kalau saudara tahu bahwa itu akan menjatuhkan saudara, Alkitab sudah bilang, ingat Yusuf. Yusuf pada waktu dia digoda istri Potifar, dia nggak tinggal di situ berdoa. Oh Tuhan Yesus tolong saya. Beri kekuatan kepada saya untuk saya bisa menang. Untuk saya tidak jatuh. Oh tidak, saudara. Apa yang dilakukan Yusuf? Lari. Kalau saudara sudah tahu bahwa itu bisa membuat saudara jatuh, lari. Saudara, waktu saya antri, seperti itu. Apa yang saya lakukan? Lari. Jangan tinggal di situ, didoakan, diperangi. Oh, di dalam nama Yesus, binasakan ini wanita ini Tuhan. Pakaiannya menjatuhkan orang dalam banyak dosa. Oh, dalam nama Yesus, saudara tengkingi. Tidak bisa. Saudara harus berlari. Saudara bersiap menjauh. Kalau saudara tahu teman-teman saudara bisa bikin saudara mabuk, saudara punya kumpulan orang yang bisa bawa saudara ke tempat yang aneh-aneh gitu ya. Ya jangan berteman dengan mereka. Bertindaklah menjauh. Ada satu teman yang selalu saya ingatkan. Hati-hati loh mas, saya bilang sama dia. Kamu tuh kerjaanmu kayak gini. Jadi marketing dalam sebuah perusahaan farmasi. Dan dia cerita sama saya bahwa ada beberapa orang, kliennya dia yang oke, tak order tapi mintaannya macam-macam. Dan saya bilang, hati-hati. Peluangmu jatuh dalam dosa besar. Dan dia selalu berkata sama saya gini, ora popo Mas Rizky. Nggak apa-apa Pak Rizky. Yang penting saya itu melu lungguh tapi ora melu ngombe kopi. Dia selalu berkata seperti itu. Seolah-olah itu paribahasa yang keren. Tapi saya bilang gini, tak mungkin. Kamu tidak bersikap menjauh, kamu tidak bertindak menjauh, kamu akan jatuh dalam dosa. Saudara, menyedihkan. Sampai sekian waktu, sampai akhirnya saya mendengar kabar dari seorang teman yang lain yang kenal dia juga, menyampaikan bahwa keluarganya hancur. Kenapa? Karena ternyata akhirnya dia jatuh dengan seorang perempuan pada waktu dia, yaitu tadi, menservis kliennya, yang tadi dikatakan ikut di diskotik, ikut pergi dengan perempuan-perempuan Will ya, wanita idaman lain bersama dengan itu, dan akhirnya dia sendiri jatuh. Saudara, jangan mencobai dirimu. Bertindaklah menjauh. Kalau saudara tahu celahnya sudah ke sana. Ya, Amsal mengajar kita bertindak menjauh. Nah, bertindak waspada juga bicara tentang bertindak melepaskan diri. Amsal 6 ayat 5 dikatakan, lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan. Pastor, kalau sudah jatuh bagaimana? Pak, kalau saya sudah terlanjur jatuh gimana? Lepaskanlah dirimu seperti kijang. Nah, ini luar biasa, saudara. Seperti burung daripada tangan pemikat. Ya.
Jerat penangkap burung itu adalah jerat yang digunakan orang untuk nangkep burung dengan menggunakan umpan itu berupa makanan yang disukai. Nah, saudara, ini hati-hati. Iblis tahu persis. Saya ulangi, saudara. Iblis tahu persis apa yang melemahkan Anda. Anda mungkin lemah dalam hal wanita. Anda mungkin lemah dalam hal pria lain. Anda mungkin lemah dengan kata-kata rayuan. Anda mungkin lemah dalam hal uang. Anda mungkin lemah dalam hal game. Anda mungkin lemah dalam hal pelajaran. Anda mungkin lemah dalam hal kesopanan. Anda mungkin lemah dalam hal emosi. Iblis tahu persis di titik mana dia harus menyentuh Anda. Itu kenapa harus kita berdoa, meminta pertolongan Tuhan setiap waktu. Dan kita harus waspada, bertindak menjauh, dan melepaskan diri kalau memang kita sudah terjerat di situ. Dan dikatakan lepaskan diri seperti kijang. Saudara pernah lihat kijang ketangkep terus kemudian dia, yo ketangkep ya wis. Nggak ada, saudara, dia akan merontak sedemikian rupa. Bahkan kalau saudara lihat dalam tayangan-tayangan dunia binatang, saudara melihat pada waktu dia sudah digigit, dia masih berusaha melepaskan diri. Kita bahkan kadang-kala berkata, wis lah pasrah mati sudah. No, dia akan merontak. Saudara, demikianlah firman Tuhan pesan bagi kita. Bertindak waspada itu berbicara bukan hanya bertindak menjauh. Tapi kalau saudara sudah tertangkap, berusahalah dengan sekuat tenagamu untuk melepaskan diri. Supaya satu kali kelak, kita tetap kedapatan tidak bercacat, tidak bernoda. Minta pengampunan Tuhan, dan jangan pernah kembali kepada dosa yang sama. Bertindaklah waspada. Bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. 2 Petrus pasal yang ketiga 18. Bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Dikatakan firman Tuhan di ayat yang ke-18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, tadi kita sudah belajar, langkah pertama supaya kita ini kedapatan tak bercacat dan tak bernoda sampai Yesus datang kedua kalinya. Bukan cuma punya iman mepet-mepet kalau sudah mau sekarat, atau sudah tidak bisa apa-apa, atau Tuhan pada waktu dia datang kedua kalinya baru kita bertobat. No, kita mau jaga iman kita terus benar, berusaha dan berjuang dengan sekuat tenaga kita, dan langkah pertamanya adalah bertindak waspada. Karena kalau tidak waspada, tadi saya sudah katakan, roh penggoda, tadi diibaratkan seperti perempuan yang mencoba membujuk rayu itu, saudara. Itu seringkali datang dalam bentuk-bentuk yang manis. Dan seringkali datang dalam bentuk yang kita sukai. Tadi saya sudah bahas, kita punya kelemahan kita masing-masing. Maka bertindak waspada itu bicara tentang bertindak menjauh. Kalau saudara tahu saudara gampang jatuh dengan wanita, ya jangan sendirian terus sama wanita. Jangan sendirian terus sama rekan kerja kalau sudah punya istri. Bertindak menjauh. Kalau sudah tahu kelemahannya, jangan dicobai. Kalau saudara tahu kelemahannya di game, kalau sudah 2 game, sudah 3 game, 4 game, Anda harus punya disiplin, stop. Kalau Anda terusin terus sampai menang, iblis tahu kelemahan kita. Nggak tidur sungguhan, besok nggak sekolah. Atau katakan besok tetap bisa sekolah, tapi tidak akan mungkin bisa belajar maksimal, wong tidak tidur semalam karena ngegame. Ini loh saudara, kalau saudara tahu kelemahannya di mana, bertindaklah menjauh. Jangan malah dideketi. Jangan malah, wah saya tak berdoa, minta kekuatan Tuhan. Tidak bisa saudara, tidak begitu caranya. Firman tidak ngajari kita gitu. Dan yang kedua, bertindak waspada, tidak bertindak apa saudaraku? Melepaskan diri. Kalau saudara sudah jatuh di sana, berusahalah dengan sekuat tenaga bagaimana caranya keluar dari situ. Bagaimana saudara berhenti dari itu. Contoh, saya contohkan kepada Bapak Ibu Saudara sejak lama. Saya pada waktu muda pernah jatuh dalam dunia pornografi. Bagaimana usahanya supaya lepas dari itu? Ya tadi saya katakan, hari ini sangat tidak mudah saudara. Kayak kita buka media sosial, kita buka YouTube, kita buka apapun. Kalau kita nggak berhati-hati, waduh kontennya banyak yang ngawur-ngawur. Makanya saya selalu pesankan, mau tak bercacat, tak bernoda sampai Yesus datang 2 kalinya nggak? Caranya satu. Harus mau repot. Saya sampai hari ini
bikin restricted mode, ya, mode di restrict, ya, ada mode larangan untuk konten-konten yang dewasa. Wah, repot pastor, nanti kalau saya buka tugas sekolah ada yang nggak bisa dibuka kalau restrict mode-nya nggak dibuka. Ya, kalau pas butuh ya restrict mode-nya dibuka, dibaca, diikuti, diselesaikan tugasnya, di restricted mode lagi. Waduh, kok repot ya pastor? Tadi saya bilang, kalau saudara tidak mau repot, nggak mudah. Ini adalah usaha untuk kita melepaskan diri seperti kijang tadi. Ya. Dan ternyata tidak berhenti di situ. Pesan yang kedua di sini dikatakan kita harus tetap mendisiplin, memacu diri kita untuk ausanete. Dalam bahasa aslinya, saudara. Dalam bahasa Yunani, bertumbuh terus. Makanya kenapa kalau dari bahasa aslinya? Karena itu artinya sifatnya kini dan sifatnya aktif. Ya, kata bertumbuhlah itu kan kata yang kekinian dan aktif. Kekinian yang saya maksud adalah itu present, hari ini. Gitu. Dengan kata lain, saudaraku, dari pesan itu disampaikan sampai tensesnya kini itu. Keterangan waktunya adalah sampai detik ini kamu harus bertumbuh. Itu artinya kalau saya boleh katakan lebih tepatnya terjemahnya adalah kita harus tetap bertumbuh. Kalau saudara tidak terus mendisiplin diri untuk bertumbuh, baca firman-Nya bertumbuh, doanya bertumbuh, melayani orang bertumbuh, ya, pelayanannya bertumbuh terus, ya, buah-buah rohnya bertumbuh. Hari-hari ini saudara sedang belajar itu, ya. Hari-hari ini kita sedang menyelesaikan subtim pemuridan. Bagaimana kita mau terus menduplikasi teladan Yesus. Kesana itu pertumbuhan kita seharusnya. Kita bertumbuh kepada keserupaan dengan Kristus. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Supaya kamu apa, Bapak Ibu Saudara? Mengikuti jejaknya. Inilah panggilan saudara dan saya. Mengikuti jejak Kristus, mengikuti teladan Yesus, mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Kita harus terus bertumbuh. Tidak ada orang yang sempurna. Saudara lihat, suami istri kalau ribut, seringkali bilang apa? Saya sudah berubah, dia yang tidak berubah. Saya kurang apa lagi, Pak? Saya kurang berkorban apa lagi? Bapak Ibu Saudara, kita melihat, saya nggak bicara cuma suami istri ya. Anak-anak juga sering gitu, betul? Kalau seringkali diingatkan sama mentornya, sama gembalanya, ya, saya kurang apa lagi, Kak? Orang tua saya tidak bersyukur, nah, dan seterusnya. Seringkali tanpa kita sadari, kita itu merasa sudah cukup bertumbuh. Dan pada saat kita sudah merasa cukup, yang perlu berubah orang lain, saudara sadar nggak? Kita sedang dijebak iblis bahwa kita berhenti bertumbuh. Saudara tahu apa konsekuensi dari tidak bertumbuh? Pada saat saudara berhenti bertumbuh, sebetulnya saudara sedang menuju kematian. Tumbuhan adalah satu gambaran yang paling sering digambarkan di Alkitab tentang pertumbuhan. Pertumbuhan sering, kata pertumbuhan di Alkitab tuh sangat related dengan tanaman, dengan tumbuhan. Sering sekali dikaitkan dengan tumbuhan. Nah, saudara tahu kalau tumbuhan itu tidak bertumbuh, apa konsekuensinya? Mati. Saudara, pada saat saudara puas diri, pada saat saudara berhenti bertumbuh, pada saat saudara, aku sudah cukup berubah kok, dia yang harus berubah kok, dia yang harus gilirannya dia kok yang berubah. Pada saat saudara berkata demikian, saudara sedang menuju kematian rohani. Saudara sedang menuju keadaan yang bercacat dan bernoda. Saudara sedang menuju kepada kehidupan dosa. Pada saat kita berhenti bertumbuh, kita mati. Itu kenapa Alkitab berkata, teruslah bertumbuh, ausanete. Jangan berhenti bertumbuh. Jangan katakan bahwa, wah aku sudah baca Alkitab cukup, wah aku sudah doanya cukup, wah aku pelayanannya sudah cukup. Tingkatkan terus. Tingkatkan, saya tidak hanya bicara tentang kuantitas, tapi kualitasnya itu loh. Doanya kalau dulu cuma rafalan ya, baca amin, amin gitu. Kita mulai bangun satu intimasi yang lebih dalam lagi. Ya.
Saudaraku, saya katakan, kalau kita berhenti bertumbuh, kita mati. Dan kita harus terus bertumbuh kepada keserupaan Kristus. Hari ini adalah khotbah terakhir di Sabtim Pemuritan, di mana kita mau menjadi semakin serupa dengan Yesus. Biarlah ini menjadi pesan yang menguatkan kita, supaya saudara dan saya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Bertindaklah waspada. Hati-hati, godaan ada di kanan kiri kita. Depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri sedang menggoda kita untuk kita gugur dalam iman kita. Untuk kita kemudian meragukan, Tuhan kayaknya nggak datang deh. Kayaknya dunia ini memang ya begini ini. Harus dijalani. Udahlah, jalani aja apa adanya, nggak usah pakai iman-imanan, nggak usah pakai firman Tuhan. Hati-hati. Waspada. Karena Alkitab sudah mengingatkan akan tampil pengecek-pengecek. Dan yang kedua, jangan lupa firman Tuhan mengingatkan kita terus bertumbuh. Sampai kapan, Pak? Tidak ada batasnya. Sampai Yesus datang kedua kalinya, kita harus terus bertumbuh. Maka dari itu jangan kemudian kita kalau berbeda pendapat dengan istri, dengan pasangan, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua, kemudian kita selalu berkata, aku kurang apa lagi? Kamu yang kudunya berubah. Dan kita ngomong kepada yang lain-lainnya juga, harusnya ini suami saya yang dengar firman Tuhan ini. Dia yang harus berubah di sini. Saudara, kalau kita sudah seperti itu, hati-hati loh. Seringkali pada saat kita ngomong kayak gitu, kita sebetulnya sudah berhenti bertumbuh. Ausanete, teruslah bertumbuh. Dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan. Terus bertambah-tambah. Cari firman lebih lagi, doa lebih lagi, nyembah Tuhan lebih lagi, kuantitas maupun kualitas. Dan saya percaya, satu kali kelak, biarlah saudara dan saya, ini doa saya, kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Haleluya, kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur berkat-Mu, mengucap syukur untuk kasih setiamu. Berkati kami Tuhan dengan firman-Mu hari ini, supaya kami kedapatan tak bercacat, tak bernoda, sampai Yesus datang kedua kalinya. Dan kami berhak untuk mengalami surga kekal yang mulia, kebahagiaan bersama Tuhan kami yang kami sembah, di mana kebahagiaan itu adalah kekal adanya. Dan kami boleh dilayakkan untuk mengalami itu. Tuhan, tentu ada perjuangan iman yang harus kami kerjakan di dunia ini. Ada pergulatan iman yang harus kami selesaikan di muka bumi ini. Dan biarlah kami terus bertindak waspada, bertindak menjauh jika kami tahu itu kelemahan kami, jika itu membawa kami kepada dosa, dan bertindak dengan segera melepaskan diri kalau kami sudah jatuh di sana, meminta ampun dan tidak berbuat dosa yang sama lagi. Dan kami berdoa, kami mohon tuntunan-Mu Roh Kudus agar kami tidak puas diri, agar kami tidak sombong rohani, agar kami tidak merasa bahwa kami sudah yang paling benar, kami yang sudah paling baik, kami yang sudah paling oke. Sehingga kami berhenti menerima teguran, menerima koreksi, dan berhenti mengembangkan diri dalam pengenalan akan Tuhan. Tuntun kami supaya mengalami ausanete, bertumbuh terus, sampai Yesus datang kedua kalinya. Terus bertumbuh menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang menjadi pesan firman Tuhan dalam beberapa bulan ini, menjadi kekuatan bagi kami untuk menggenapi tujuan Tuhan kami, bagi kami, yaitu mengikuti teladan Yesus Kristus. Hidup semakin hari semakin menuju keserupaan dengan Kristus Yesus Tuhan yang kami sembah. Di dalam nama Yesus Allah kami hidup, kami berdoa. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu tinggi. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman, mencukupkan, memelihara, menyembuhkan, memulihkan, membangkitkan, membawa engkau kepada pertumbuhan. Dan biarlah engkau tetap tekun di dalam imanmu, waspada, dan terus bertumbuh, sehingga engkau kedapatan setia, tak bercacat, tak bernoda, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita semua untuk mengalami kehidupan kekal surganya yang mulia itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.
kuasa